Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan taksonomi tumbuhan rendah, yaitu materi paku pada Sphenophyta atau paku ekor kuda dan Piliaceae paku sejati. Materi yang pertama adalah Sphenophyta atau paku ekor kuda. Paku ekor kuda merupakan salah satu genus dari Equisetum. Equi yang berarti kuda, sedangkan setum yang berarti berbulu tebal. Paku ekor kuda sendiri memiliki nama lain yaitu Anthractid yang berarti berbuku-buku. Paku ekor kuda memiliki batang yang berbuku-buku, tetapi merupakan salah satu tempat utama terjadinya proses fotosintesis. Selanjutnya, karakteristik dari paku ekor kuda. Paku ekor kuda memiliki beberapa karakteristik, diantaranya batangnya berbuku-buku yang merupakan tempat utama terjadinya proses fotosintesis, daunnya berwarna hijau, bersisik dan sangat kecil, semua batangnya berbentuk strobilus, dan paku ekor kuda merupakan salah satu paku peralihan. Selanjutnya adalah habitat dari paku ekor kuda. Seperti yang kita ketahui bahwa paku merupakan salah satu tumbuhan tingkat rendah yang hidupnya di tempat yang lembab. Begitu pula dengan paku ekor kuda. Paku ekor kuda memiliki habitat atau hidup di tempat yang lembab, yang basah, namun selain itu, paku ekor kuda juga dapat hidup di tempat yang berpasir dan yang berlumpur. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang reproduksi. Pada metagenesis tumbuhan paku, baik paku homospora, paku heterospora ataupun paku peralihan pada prinsipnya sama. Ketika ada spora yang jatuh di tempat yang cocok, spora tadi akan berkembang menjadi protalium yang merupakan generasi penghasil gamet atau bisa disebut sebagai genetasi gametofit yang akan segera membentuk antheridium yang akan menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang akan menghasilkan ovum. Ketika spermatozoid dan ovum bertemu, akan terbentuk zigot yang diploid yang akan segera berkembang menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari merupakan generasi sporofit karena mampu membentuk sporangium yang akan menghasilkan spora untuk berkembang biak. Fase sporafit pada metagenesis tumbuhan paku memiliki sifat lebih dominan daripada fase gametofitnya. Apabila kita amati daun tumbuhan paku penghasil spora atau sporafit. Pada tumbuhan paku ekor kuda ini adalah termaksud dalam paku peralihan, yang mana jenis paku yang dapat menghasilkan dua macam spora. Pada tumbuhan paku ekor kuda ini adalah termasuk dalam paku peralihan, yang mana jenis paku yang dapat menghasilkan dua macam spora, yaitu spora jantan dan spora betina. 8 nama spora-spora yang dihasilkan tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya adalah Equisetum arvense. Peranan. Sedangkan batang dari tumbuhan tersebut bila dibakar, abunya dapat dimanfaatkan menjadi abu gosok dan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Misalnya Equisentum sylvaticum. 1. Sebagai sikat penggosok, pencuci dan wajan. 2. Campuran obat, dan yang ketiga sebagai tanaman hias. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya yaitu dengan materi Piliaceae atau paku sejati. Tumbuhan paku sejati juga disebut dengan tumbuhan paku benar atau paku Pterophyta
Paku Pterophyta ini adalah divisio dari anggota Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini disebut juga Felicinae. Felicinae ini berasal dari kata filik yang berarti tumbuhan paku sejati. Tumbuhan paku ini merupakan kelompok tumbuhan yang sering kita jumpai karena sering dijadikan sebagai tanaman hias yang sangat menarik, yang majemuk atau terbagi menjadi beberapa lembaran dengan tulang daun yang bercabang-cabang. Pada sporofil terdapat sporangium yang terkumpul dalam sorus di bawah permukaan daun. Pada Pteridopsida yang hidup di air, sporangium berkumpul dalam sporokrap. Gametofit Pteridopsida memiliki klorofil yang berukuran bervariasi yang disebut dengan potalium. Gametofit bersifat bisekular dan unisekular. Karakteristik paku sejati atau Pteropsida. Sporofit Pteropsida memiliki akar, batang, dan daun. Ukuran batang Pteridopsida itu sendiri bervariasi, ada yang kecil dan ada yang besar seperti pohon. Pada batang paku sejati ini berada di bawah permukaan tanah atau rizom. Pada umumnya, daun paku sejati memiliki bentuk seperti lembaran yang berukuran besar atau makrofil. Habitat Feliciae atau paku sejati. Tumbuhan paku ini mempunyai daun yang berukuran besar duduk. Bentuk daunnya menyirip. Tumbuhan paku pada kelas ini ada yang hidup di air dan ada yang hidup di darat. Tumbuhan paku yang hidup di darat, sporangiumnya terbentuk dalam sorus, sedangkan yang hidup di air, sporangiumnya terbentuk dalam sporokarpium. Dalam bahasa sehari-hari, paku sejati dikenal sebagai tumbuhan paku atau pakis yang sebenarnya atau paku sejati. Mempunyai daun-daun besar makrofil. Bertangkai, mempunyai banyak tulang. Pada waktu masih muda, daun itu bergulung pada ujungnya, dan pada sisi bawah mempunyai banyak sporangium. Paku ini banyak tumbuh di tempat-tempat yang teduh atau lembab, sehingga di tempat yang terbuka dapat mengalami kerusakan akibat penyinaran matahari. Baik, saya akan lanjutkan. Untuk reproduksi Feliaceae atau paku sejati, reproduksi tumbuhan ini dapat secara aseksual atau vegetatif, yakni dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Gema adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Reproduksi secara seksual atau generatif melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin atau gametogonium. Kemudian untuk peranan Feliaceae atau paku sejati sendiri, yaitu kegunaannya juga sama dengan jenis tumbuhan paku kawat dan telanjang, yaitu sebagai dekorasi dan pemanis ruangan. Kamu bisa menemukan tumbuhan yang berdaun besar dan mempunyai banyak tulang ini di tempat yang lembab. Paku jenis ini juga dapat dikonsumsi dan juga dijadikan sebagai sumber mata pencaharian sehari-hari. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.